Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa aqim sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aziman wa takriman wa ta'ziman sebenarnya kami hormati Ketua DPR Musyowarah Darussalam Bapak Ibu beserta jajaran yang lainnya yang kami hormati Ketua Majelis Kami Musyowarah Darussalam Inakiro Setia Sinanda yang kami hormati segenap para orang tua kami Bapak Ketua RW 09 dan Pak Haji Rahman, Bapak Ketua RW 02 dan 09 Bapak Syekh Yasin, kami hormati Bapak Sudarno, Bapak Tunggal, Bapak Sufitra, para bapak, para jamaah yang senantiasa istiqomah hadir di majelis ta'lim Darussalam. Mudah-mudahan biaya kita mendapatkan kembali kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Harapannya mudah-mudahan segala yang Allah berikan kepada kita menjadi asbab dan sabab menjadikan diri kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia yang mulia yang senantiasa kita jadikan sebagai suri tauladan, yang kita jadikan sebagai panutan yang tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah berisi tentang nasihat. Oleh karena itu malam hari ini mari bersama kita mencoba untuk mendengarkan nasihat daripada salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad. Karena kita mau dan mudah-mudahan nasihat ini menjadikan kita sebagai seorang hamba yang kuat dan senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa khususan wa sahbihi wa nasrani wa ibadati Muhammad wa ibadihi wa al-jari wa al-mu'minin wa al-muslimin wa usulihim wa qur'anihim wa qur'anihim wa ahli silsilatihim ajma'in. Anallahu wa syahadu wa anna wa sallallahu alaihi wa sallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-maqalatul khamisah. Ini adalah makalah yang kelima, bab sudasi bab yang keenam. Qala dalam berkata siapa yang berkata Utsman radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, amin. Innal mu'mina sesungguhnya orang mukmin itu yang bagi ayyakuna masyian, penting baginya agar dia senantiasa berjalan fi sittati anwa'in minal khauf, berjalan daripada 6 perkara yang menjadikan adanya rasa takut di dalam dirinya. Jadi malam hari ini yang kita bahas rasa takut yang harus ditanamkan, yang harus dihadirkan di dalam diri kita. Rasa takut itu bukan cemen, Pak. Ada orang kalau takut dibilang cemen, kan gitu ya. Maka ada pepatah mengatakan mengalahlah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu, merendahlah sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Mengalah bukan berarti takut, tapi mengalah untuk menang. Merendah bukan berarti kita kalah saing, tapi merendah untuk kita menang dalam persaingan. Oleh karena itu, Sayyidina Utsman bin Affan mengingatkan kepada kita, memberikan kabar kepada kita, harus ada di dalam diri kita 6 perkara rasa takut yang mudah-mudahan kita semua rasa takut yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini ada pada diri kita. Ahaduha yang pertama, orang yang beriman harus memiliki rasa takut ayyakhafa min qibalillahi ayyukhadha minul iman. Orang yang beriman harus takut, harus merasa khawatir daripada diambilnya keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang semasa hidupnya ahli ibadah tapi wafat dalam keadaan tiada beriman. Maka ini yang harus kita takutkan. Ini tadi saya datang agak lama, mohon maaf ketika saya baca syarahnya agak berat saya menantikannya. Karena terkadang kita merasa kalau sudah ibadah kita merasa paling hebat. Pokoknya orang paling tidak ada. Maka pada saat kita baca ini, Sayyidina Utsman bin Affan sedang ingin hati. Karena ketika saya mengartikan, ketika saya membaca, ketika saya mentolak, di sini ucapan Sayyidina Utsman bin Affan yang pertama adalah, kalau bahasa kitanya menghadi, sehebat apapun engkau harus ada rasa takut. Hari ini kau beriman, belum tentu engkau wafat dalam keadaan iman. Apakah itu semua sudah kita khawatirkan? Maka ayatnya tadi dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyidina Utsman bin Affan, kita harus takut. Apakah keislaman kita akan menempel sampai nanti akhir hayat kita, ataukah Islam ini hanya stempel yang suatu saat bisa hilang daripada diri kita? Ini yang perlu kita tanamkan, ini yang perlu kita khawatirkan. Dan senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keimanan kita senantiasa diberikan kekuatan dan istiqomah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terlebih yang harus kita takutkan, Allah mengambil keimanan kita waktu naz'i. Waktu naz'i ini kan ketika gara-gara, mana yang lagi? Ada orang
rajin ibadah, taat kepada Allah semasa hidupnya, tapi ketika ia menjelang masa habis usianya, yurdi, ruhnya bolak balik, malah yurdi. Pada saat itu bisa jadi Allah kembalikan imannya atau Allah tarik imannya. Yang dikhawatirkan demikian, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, kita menghabiskan usia kita tidak dalam keadaan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita, ketauhidan kita harus kita jaga. Sebagaimana kalau kita punya tanaman, kita jaga agar hasilnya bisa memuaskan. Karena disebutkan dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman. Yang namanya nanam, kalau pengen hasilnya bagus, kudu dijagain. Kalau tidak dijagain, apa anda yang masuk? Kalau apa anda yang masuk, tanamannya bisa rusak. Kurang lebih demikian dengan keimanan kita. Maka nasihat yang saya harus sampaikan yang pertama, kita harus punya rasa takut ketika nanti kita mati. Allah cabut keimanan yang berada dalam diri kita. Ruwiyah diriwayatkan Ibnu Mas'ud bahwasanya Ibnu Mas'ud telah meriwayatkan doa bihadza doanya seperti ini. Ini Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud membaca doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keimanan yang kau tidak menolak daripada iman itu. Kalau setelah Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, berarti ada keimanan yang ditolak. Karena doanya Imam Sayyidina Ibnu Mas'ud yang mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keimanan yang kau tidak menolaknya. Berarti kita tidak bercimpiran lagi kepada. Bisa kita mau beriman tapi kita malas untuk melaksanakan perintah Allah. Bisa kita mengatakan beriman tapi kita senantiasa bermaksiat kepada Allah. Maka kata Ibnu Mas'ud doanya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon keimanan kepadamu, iman yang tidak ditolak. Berarti iman yang benar-benar keimanan yang bukan hanya diucapkan dengan lisan. Wa na'iman la yarfa'u, dan kenikmatan yang tiada pernah habis. Wa qurrata 'ainin, dan kesenangan daripada pandangan la tanqati'ah yang tidak pernah terputus. Wa murafaqatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah aku mohon kepadamu ya Allah, aku ini menjadi seseorang yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, di dalam surga yang paling tinggi dan surga yang abadi. Itu doa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Pertanyaannya, ini yang baca doa ini sahabat Nabi minta sama Allah agar imannya diberikan keimanan yang sempurna dan iman yang tertolak. Pertanyaannya, kita pernah baca doa ini belum? Minimal setahun sekali Pak sholat tarawih. Makanya saya selalu bilang kalau bila lagi baca doa, aminin yang kencang. Aminin yang kencang. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah keimanan kami iman yang sempurna, bukan hanya di lisan tapi juga dengan perbuatan. Karena banyak orang zaman sekarang aku lisannya beriman, tapi tingkah lakunya jauh dari kata iman. Betul tak? Makanya kita minta Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Apanya iman yang sempurna? Pandangannya pandangan iman, ucapannya ucapan iman, tangannya gerakan tangan iman, kakinya melangkah ke tempat iman. Yang dia tidak akan melangkah ke tempat yang di dalamnya tidak ada keimanan di dalamnya. Pertanyaannya, apakah kita sedang mengamali yang demikian? Makanya ketika sholat tarawih, kalau kita lagi
ngirim. Janji juga walil faraidi muaddi, fardu-fardunya bakal saya kerjakan. Itu janji juga tuh. Walil sholatiha, firmin sholat bakal kita jaga. Pertanyaannya, udahkah kita menjaga sholat? Sholat kita jaga apa sholat yang menjaga kita? Hah? Sholat yang menjaga kita apa kita menjaga sholat? Sholat itu bakal menjadi menjaga kita kalau kita jagain sholat. Hari ini kita menjaga sholat kita, nanti ketika kita masuk kuburan, masuk alam akhirat, sholat itu yang akan menjaga kita. Yakin pasti, karena yang namanya hukum tabur buah itu ada. Jadi yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya kita senantiasa harus mohon kepada Allah agar diberikan keimanan yang tidak pernah tertolak. Atau dalam doa ini disebutkan Allahumma ja'alna bil imanika milik. Ya Allah, jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Watani yang kedua, nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah ayyaqafa min qibalil hafadhah. Orang yang memiliki iman harus merasa takut daripada arah malaikat katibaini di a'malil ibadah. Dia harus khawatir untuk memperhatikan dirinya daripada catatan malaikat yang berada di tubuhnya. Dulu waktu kita SD, waktu kita belajar kan, itu nama malaikat disebutkan. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Terus gurunya bilang apa? Kalau kamu melakukan kebaikan dicatat sama Raqib, kalau kamu melakukan keburukan dicatat sama Atid. Lanjut nama malaikat lupa, aktivitas malaikat lupa. Ketika kita bermaksiat kita lupa bahwasanya di dalam diri kita dijaga oleh dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Sekarang saya tanya, dari pagi aja dan dari pagi bukan dari kemarin, dari pagi sampai hari ini, itu ketika kita mau melakukan sesuatu kita mikir apa enggak? Ini benar apa enggak ya? Salah apa enggak ya? Kita mikir nggak dulu? Mikir apa enggak kita? Salah satunya orang yang beriman menjauhkan diri daripada hal-hal yang syubhat, hal-hal yang kurang jelas, apalagi yang haram. Maka dia harus meyakini dalam dirinya aktivitas dia akan diawasi oleh dua malaikat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Kalau dia melakukan kebaikan langsung dicatat, langsung dibales, langsung dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dahsyatnya Allah, kalau hambanya ini maksiat mau dicatat sama Atid, apa kata Allah? Jangan dicatat dulu. Mungkin si Muhammad maksiat di pagi hari, entar kali ada siangan dia ingat sama gua. Kata Allah, kalau kita melakukan kebaikan langsung dicatat, tapi kalau kita melakukan keburukan asli mau mencatat kan, itu kata Allah ditunda dulu. Tidak dulu. Mungkin si Muhammad maksiatnya entar kali siangan dikit dia kembali kepada. Udah waktunya siang malaikat Atid mau mencatat, kata Allah apa? Tapi tunggu sampai sore, kali si Muhammad lupa balasannya dari pagi. Entar kali ada sorean dia ingat dia minta maaf, minta ampun kepada aku, tunggu dulu. Sampai sore si Muhammad tetap baik sadar dia telah melakukan dosa, ditunggu sampai malam sama Allah. Ditunggu sama Allah. Entar kali ada malaman dia bangun, kali 5 kali karena ada bola kan ya. Kali ada bangun. Kali kan 5 kali ya. 5 kali kan bisa bagi begitu ya. Ya kali ntar malam si Muhammad bangun kali meminta ampun kepadaku. Sampai malam kan? Enggak juga baru dicatat. Dan itu pun tidak dilipat gandakan dalam satu dosa. Sedangkan kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda. Sekarang saya tanya, Allah Maha Baik apa? Allah Maha Baik apa? Kalau ada orang yang baik sama kita lalu kita kecewakan, enak apa enggak? Enak apa enggak? Allah Maha Baik. Nah, sekarang ketika ada orang baik sama kita lalu kita kecewakan, enak apa enggak? Enak apa enggak? Hah? Enggak. Jangankan apa namanya minta, ketemu juga kagak enak kan? Nah,
Ya kan? Ya Allah, sebenarnya saya mau minta sama Allah, tapi saya malu. Ayo, gimana? Kalau kita ingin sama Allah, kenapa lu kurang ajar kemarin? Kan bahasanya begitu. Artinya apa? Kita disuruh mengingat bahwasanya amalia kita itu senantiasa mendapatkan CCTV-nya Allah melalui perantara malaikat raqib dan atid. Maka harus ditanamkan rasa takut, rasa khawatir yang ada dalam diri kita bahwasanya amalia kita akan dicatat oleh dua malaikat. Ayat itu alaihi ma yaqtadiru bihi yaumil qiyamah, yang dapat menulis alaihi atas apa-apa ma yaqtadiru bihi yaumil qiyamah, yang membuka aib-aibnya pada hari kiamat. Pak pernah melayani Bapak lagi jalan di satu tempat yang ramai, selama Bapak kedodoran. Enggak, ini membayangin aja, membayangin. Bapak lagi jalan di tempat keramaian, itu tiba-tiba karena Bapak kedodoran. Apa Bapak kedodoran? Robek. Malu apa enggak? Malu apa enggak? Benar. Coba bayangkan bagaimana nanti di padang mahsyar. Yang melihat tukang orang jombang doang, yang melihat tukang orang tangsel doang, yang melihat bukan orang bantan doang, yang melihat seluruh makhluk di dunia melihat. Bagaimana ketika kita di padang mahsyar, ayo kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merah-merah di muka, ya kan? Coba bayangin Pak. Tentu Bapak di tempat yang kami tentu malu apa? Itu malunya ada usul Pak. Ya kan? Kita nggak sengaja, apalagi yang sengaja. Artinya apa? Kita akan dapat apa yang kita lakukan. Maka satu doa yang ada dalam kitab Rasulullah ini, Allahumma stur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib-aib umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak hafal doa itu Pak. Kita nggak hafal doa itu, tapi karena kita sering berjamaah, jadi kita kebagian doa itu. Itu nikmatnya dalam berjamaah. Jadi yang kedua, pesan dari Sayyidina Utsman, kita harus merasa takut daripada anak malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan juga keburukan. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau telah berkata siapa yang berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fuduhud dunia, terbukanya aibmu di dunia, ahwan itu lebih baik. Dibukanya aibmu di dunia itu lebih bagus, itu lebih ringan. Min fuduhil akhirah, daripada aibmu dibuka nanti di akhirat. Rawahu Tabrani anil Fadli, diriwayatkan hadis ini dari Imam Tabrani daripada Fadli. Qala Al-Manawi, telah berkata Imam Al-Manawi, ayat al-'amu al-hasil wal nafsi min kasir 'aini fid dunya. Orang yang timbul dalam dirinya sendiri rasa malu. Kita punya rasa malu kan? Orang yang timbul pada dirinya sendiri rasa malu min kasir 'aini, karena terbukanya aibnya di dunia, yaqsimu tanassuli minhu, yang ia ingin melepaskan, ia memiliki maksud untuk melepaskan. Ahwanu min kitmanihi ila yaumil qiyamah, itu lebih ringan. Aib yang Allah buka di dunia itu lebih ringan dibandingkan aibnya kita disimpan untuk dibuka nanti di akhirat. Hatta yantashira wa yashtahira fil mawqifi, menyebarkan atau yang terkenal aib itu daripada nanti pada mahsyar. Kalau di padang mahsyar kalau kita tahu apa yang ada, seluruh makhluk. Bahkan suatu ketika saya sedang silaturahim ke rumah Al-Habib Umar bin Muhsin Al-Anqas, beliau menceritakan Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul.
Fatimah berkata kepada ayahandanya, wahai ayah, apakah nanti ketika hari kiamat tiba di padang mahsyar semua orang bisa melihat daripada apa yang berada pada diri orang lain? Maka pada saat itu baginda Nabi SAW menjawab, betul wahai putriku. Dan Siti Fatimah Zahra Al-Batul pada saat itu tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Fatimah Zahra Al-Batul pada saat itu berhadapan dengan ayahnya. Baginda Nabi SAW nangis sejadi-jadinya. Lalu ditanya oleh ayahandanya, wahai putriku, apa yang membuat kau menangis? Apa yang membuat kau menangis? Wahai ayahku, bagaimana aku tidak menangis? Aku melihat gambaran bahwasanya nanti di padang mahsyar semua orang akan terkesima, semua orang akan sibuk, semua orang pandangan-pandangan mata itu akan tertuju pada diri kita. Lantas bagaimana dengan sesuatu yang hari ini sudah aku tutupi? Hari ini aku menutupi daripada aurat-auratku. Lantas bagaimana nanti ketika di padang mahsyar aurat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk-makhluknya bisa melihat daripada auratku? Maka kata baginda Nabi SAW, demi Allah, zat yang memegang jiwaku di tangannya, semua makhluk akan dibuka auratnya, semua makhluk akan ditampakkan auratnya, kecuali engkau wahai putriku Fatimah Zahra Al-Batul. Maksudnya apa? Kata baginda Nabi, diperkuat oleh ucapan baginda Nabi, siapa yang menjaga akan terjaga. Siapa yang menjaga akan terjaga. Man hafidha, siapa yang menjaga dia akan terjaga. Siapa yang tidak mau menjaga dia akan dilepaskan. Maka pertanyaannya, jika kita merasa memiliki aib, kita tutupi aib kita dengan tidak membuka aib orang lain. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang membuka aib sesama muslim, menjelek-jelekan orang lain, menceritakan segala keburukan orang lain, maka nanti di hari kiamat aibnya orang itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kan ya? Kita ngaji, kita sholat, apakah kita bisa menjaga itu? Karena ngomongin begitu ada enak benar, Pak. Nggak sengaja tiba-tiba enak benar. Ujung dan awal-awalnya kan begitu ya, sebenarnya aku nggak mau ngomongin orang. Sebenarnya aku nggak mau ngomongin orang. Lu doang yang tahu ya, lu doang yang tahu. Jangan ngomong sama orang. Kalau mulanya begitu kan, ya kan? Timbul si anu, dia nggak sadar. Setan membisikkan terus dalam kenikmatan musibah, dalam kenikmatan memfitnah, sehingga amaliyah yang tidak terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akhirnya dia tidak sadar, orang yang membuka aib orang lain berarti dia sedang melepasi kancing baginya satu. Semakin banyak maka semakin banyak kancing yang dia buka. Semakin banyak kancing yang terbuka, maka kesempatan orang melihat kekurangannya akan lebih banyak. Namun berbeda ini lain. Jadi pesan Sayyidina Umar, pesan Sayyidina Umar bin Affan yang kedua apa? Kita harus senantiasa merasa takut daripada aib-aib yang telah kita lakukan. Karena jikalau orang lain tahu bahwa kita punya aib, saya yakin bisa diyakini kita tidak bakal bisa punya teman. Ya, maka siapa orang yang mencari teman tanpa aib, maka dia tidak sampai kapanpun tidak akan pernah yang namanya punya teman. Semua orang pasti punya aib, tapi sebaik-baiknya orang adalah yang bisa menjaga aib orang lain. Jelas sampai sini Pak? Terus yang selanjutnya pesan daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Walidana wa qawama sahabat. Dan tatkala suatu ketika ada daripada sebagian sahabat terjerumus. Ini sebagian sahabat setelah sahabat
Kita sahabat bukan, tabiin bukan. Ini setelah sahabat. Setelah sahabat yang imannya udah kokoh. Setelah sahabat apabila ia terjerumus daripada zina, perbuatan zina, pada dia mengetahui adalah hadis, ada hadis baginda Nabi Pak. Aqarru bidzalika lahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya yang melakukan zina, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mau memandangnya. Salah satu hadis yang demikian. Sahabat tahu hadis ini Pak, maka orang yang berzina pada hari itu berujung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tujuan aqarru bidzalika lahu sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpai Nabi dan untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukannya. Liyaqdahu wa lam yarji'a 'anil aqrari, dan dia berharap agar Nabi menghantamnya. Dia berharap agar Nabi mencambuknya. Tujuannya dia apa? Agar ia dicambuk di dunia, selesai urusannya, agar tidak ada ancaman lagi dan ketika di akhirat. Pertanyaannya Pak, ini sahabat. Ini kita tanyanya yang bukan sahabat nih. Kita kalau maksiat, kira-kira iman senang apa sedih? Senang. Kita kalau maksiat senang apa sedih? Kalau sahabat atau hadisnya siapa yang berzina begini dia langsung ketemu sama Nabi untuk Nabi menghukumnya. Kalau sudah dihukum di dunia maka dia tidak akan mendapatkan hukuman di akhirat. Jelas kan? Jelas? Itulah maling-maling yang tertangkap dihukumin mati, ya kan? Karena koruptor yang aman-aman saja, yang merasa aman, dia merasa aman daripada hukum di dunia, tapi tidak akan pernah bebas daripada hukum akhirat. Kalau dia tahu hadis ini, para koruptor akan datang. Dia menyadari bahwasanya dirinya telah berbuat salah, saking takutnya daripada ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat untuk diri sendiri aja dosanya besar, apalagi maksiat ini merugikan orang banyak. Jelas sampai sini, Bang? Jadi kalau kita sudah tahu maksiat itu nggak boleh, berarti maksiat itu aib. Jangan bangga dengan maksiat. Salah satunya jangan pernah menceritakan kemaksiatan kita kepada orang. Baru minum 3 botol atau 4 botol, gue minum 10 botol mana? Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, ya. Jangan bangga dengan maksiatmu dan juga jangan bangga dengan ibadahmu. Ya, tutupilah ibadahmu sebagaimana kau menutupi daripada kemaksiatanmu. Jelas kan? Jelas ya? Mudah-mudahan kita semua diberikan iman yang sempurna. Karena aib lebih baik dibuka di dunia daripada aib dibuka di akhirat. Di akhirat lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang melihat, lebih banyak yang memandang. Maka pada saat itu mau kita minta tolong sama siapa, Pak? Minta tolong sama siapa? Ini hari kita minta tolong sama Pak RT masih aman hari ini, ya kan? Tapi nanti di pada masa jadi Pak RT, Yom Mayafirul Mar'u bin Akhi. Pada saat itu ada yang bisa. Wa ummihi wa abi, ma bakanya juga orang bisa. Wa sahibatihi wa bani, kerabat-kerabatnya juga orang bisa. Nikul yumni nikul, yawmani bin sya'ni yumni. Semuanya ngurusin urusannya masing-masing. Mau kita tolong siapa? Kita tolong siapa? Coba tanam itu. Nanti ketika di padang mahsyar kita dihukum sama Allah, dilihatin orang banyak, kita minta tolong sama siapa? Kita minta tolong sama Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad itu udah bilangin. Itu jangan dilakukan, masih dilakukan. Minta tolong sama siapa lagi? Manusia biasa semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi tanamkan iman kita dengan memiliki rasa takut bahwasanya aib yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan
tidak pernah lepas daripada catatan malaikat raqib dan atid. Terus selanjutnya nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah ayyuqa min qibali syaitan. Kita harus takut daripada bisikan setan ayyuhul amalah as-salih, yaitu bisikan setan yang bisa membatalkan amal yang soleh kita. Pernah saya bahas, ini mohon maaf saya berarti, bisa tidak baca ya, saya tidak baca mohon maaf saya berarti. Ketika kita ngaji, ketika kita sholat, pulang sholat kita merasa diri kita lebih baik. Ini mohon maaf, saya baca karena waktu saya bahas ini ada yang nyampein ke rumah katanya, Ustaz tadi jangan nyampein demikian, karena saya menjalankan saya asal. Jelas ya, ketika kita beramal ibadah, jangan sampai setan masuk ke dalamnya. Pulang habis sholat, merasa diri kita lebih baik daripada orang-orang yang tak sholat. Pulang dari pengajian, merasa diri kita paling megang kunci surga. Ya, yang lain adalah kebahagiaan, cuma megang kunci pokoknya doang. Ya, hati-hati juga. Bahwasanya dalam kitab Tasawwuful Ibad dia sedikit agak tasawuf. Artinya menanamkan dalam diri kita sifat yang namanya tawadhu. Tawadhu bukan takabur. Karena takabur itu salah satu sifatnya setan. Jangan ditanam di dalam diri kita. Merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Lewat apapun. Kadang-kadang setan suka bisikin kalau bukan karena gua, kalau bukan karena gua, itu setan kadang-kadang suka bisikin begitu Pak. Sehingga merasa kalau bukan karena dirinya orang itu nggak bisa. Dia lupa bahwasanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini. Terus itu pesannya tadi, ketika kita harus takut daripada bisikan setan yang bisa membatalkan amal yang kebaikan di kita. Tidak apa? Itu memang saya kata mati masih lama. Warok yang keempat ayyuhuma dia harus takut merasa orang beriman. Min kibalil malikal mauti ayyakhudu. Kita harus memiliki rasa takut apabila malaikat maut itu nyampe kepada kita yang mana waktunya dirahat, siangan. Ada yang sakit gak mati-mati banyak, ada yang sehat tiba-tiba banyak. Itu kita harus takut Pak. Ingat hadis Nabi, semua orang akan mati dengan kebiasaannya. Kalau orang itu suka mabok, pasti dia matinya di meja mabok. Dia suka judi, pasti matinya di meja judi. Dia suka zina, pasti matinya di tempat zina. Dia rajin tempat disalim, pasti pengen tempat disalim, berpleset di tubuh, mati. Karena kata baginda Nabi, semua akan mati dengan kebiasaannya. Makanya kita nggak heran Pak. Ada orang baca Quran qori ditungguin nggak baca ternyata meninggal. Kenapa dia meninggal ketika baca Quran? Berarti dia senantiasa membaca Quran. Ada orang yang sujudnya lama banget, pasti pegang-pegang udah nggak ini, ternyata dia mati. Ternyata dia mati dalam keadaan sholat. Berarti dia senang sama sholat. Pertanyaannya Pak, ini kita mati dalam posisi yang mana? Posisi yang mana Pak? Pengennya malah disujud, ya kan? Pengennya malah disujud, ya kan? Tapi pertanyaannya sholat itu apa kita? Ya kan? Sholat itu juga apa kita? Karena jangan sampai sesuatu yang kita lakukan Allah nggak ridho. Sholat Allah nggak ridho, bahaya. Puasa Allah nggak ridho, bahaya. Maka kemarin kalau masalah 2 minggu yang lalu saya sampaikan masih ingat, tingkatan rezeki yang paling tinggi adalah ridho Allah. Kalau Allah udah ridho aman. Dituju kita manusia yang lain itu buat contoh. Orang kalau baik matinya kan gampang. Orang kalau kurang baik matinya berapa? Lebih gampang atau lebih susah? Lebih gampang atau lebih susah? Ya kan? Ada yang jadi orang kalau
Ini apa sudah di sini tak barang. Malah yang lagi ulang lagi Pak. Dia mau nyebut nama Allah tak bisa. Kenapa? Karena ketika orang lagi sakaratul maut Pak, jangan diajarkan ngobrol yang tak jelas. Ketika orang lagi sakaratul maut, salah satunya kita bantu. Ketika orang sakaratul maut, apa namanya awal dari sini Pak, dia mangap. Nah ketika mangap itu setan datang. Setan datang. Saya pernah menjelaskan bahwasanya kata baginda Nabi, orang yang sakaratul maut sakitnya bagaikan tertusuk daripada 700 pedang. Dan hausnya sama rasa haus itu walaupun dia telah diminum daripada lautan-lautan yang ada di dunia. Itu setan datang bawa air Pak. Itu setan bawa air. Makanya orang kalau di sakaratul maut jangan ditinggal sendirian. Orang kalau di sakaratul maut jangan ditinggal sendirian karena setan janjinya di situ. Aku akan menggoda keturunannya Nabi Adam. Jangan bangga dengan amalnya ibadah salatmu, jangan bangga dengan amalnya ibadah puasamu. Karena nanti ketika kita sakaratul maut, apakah kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah? Maaf, itu setan bawa. Dan setan itu nyamar jadi orang yang paling dekat sama kita. Setan itu nyamar dengan perawatan orang yang dekat sama kita, misalnya istri kita, terus anak kita. Makanya Pak, orang kalau bisa ketemu kenalin nggak setan? Kenalin nggak? Tidak. Karena bayangannya sudah ke atas dan di atas itu ada gambaran. Di dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan ketika aku sudah keluarga, apa namanya sudah sampai di sini Pak, ketika aku udah sampai sini, itu penentuan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah atau wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kita minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Tadi dibaca Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Orang yang bisa lewati sakaratul maut dengan tenang, wa najata minan nar, dia akan dibebaskan daripada siksaan neraka, wal afwa illa hisab, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah ketika perhitungan. Doa itu jangan ditinggalin Pak. Makanya kalau habis sholat jangan Allahumma lantas. Ayo Allahumma lantas. Saya yakin Pak, saya yakin kita kalau sholat sendiri boro-boro wirid. Kalau sholat sendiri boro-boro wirid. Ya kan, sholat belajar cepat. Ya kan? Dengan alasan apa kerja? Dengan alasan apa? Pengen anu lagi. Wirid berapa lama? 5 menit. Astagfirullah 3 kali. La ilaha illallah 3 kali. Ya kan? Habis itu Allahumma salah billahi wa bismillah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 3. Tutup la ilaha illallah. Tutup dengan doa. Ada enggak doanya? Ada. Ada benar. Ada. Itu katanya kan ada apa lagi? Bilang ya kan? Artinya apa? Kadang kita mau jadi kadang kita kurang sadar diri kita, permintaan kita banyak kepada Allah, tapi waktu yang kita kasih kepada Allah itu amat sangat sedikit. Sekarang jujur Pak, kita kalau sholat di rumah ada yang baca wirid, alasannya apa? Lupa. Oh wirid itu gimana? Itu tadi yang habis sholat itu ubah 3 kali, kemudian 3 kali sampai doa itu. Kalau senang itu saatnya. Kalau senang lupa. Ada orang yang ingat Allah ketika susah, maka lupa Pak. Ingat Allah ketika engkau senang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau susah. Jangan ingat Allah ketika engkau susah, karena itu be aja. Kata Allah begini Pak, kata Allah. Ya udah susah beda berdua. Ya kan? Pernah nggak ngomong begitu manusia? Ya susah ya. Boleh datang sini, masih ada ngomong, masih ada begitu. Kenapa? Karena sudah digambarkan, maka itu manfaat
silaturahmi antara aku dengan manusia kepada manusia. Nah, ibadah kita kepada Allah ya itu Pak, daripada sholat dan juga wirid. Maka disebutkan siapa orang yang tidak baca wirid atau siapa orang yang tidak punya wirid, maka dia seperti hirdun. Benar. Ini hadis Pak. Siapa orang yang tidak wirid, maka dia seperti hirdun. Hirdun itu apa? Mau? Lu pengen kalau ini. Kalau saya ngomong enak pakai mikro. Cuma jawab aja bersih-bersih dulu gitu. Orang yang tidak membaca wirid berarti dia itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cross-check Pak. Bapak tahu karakter binatang tersebut? Bapak tahu apa? Lalu serata. Tangan kanan nyopot tangan kiri, cukup nggak? Orang kakinya juga nyopot, apa kaki kanan kiri nyopot. Itu ada nggak dalam diri kita? Itu ada nggak dalam diri kita? Kalau sifat itu ada, berarti kita sering meninggalkan yang namanya wirid. Di dalam wirid yang kita baca, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita, berikan keluasan dalam diri kita, didapatkan sifat merasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Dan kalau kita dibaca itu alhamdulillah. Jadinya mendapat alhamdulillah. Kalau orang yang nggak suka wirid, dikit-dikit kurang. Ya kan? Karena wiridnya beda dengan alhamdulillah. Ya Allah kurang. Jadi kurangin sama Allah. Ana indazatnya abdi. Allah mah tergantung kita. Kalau kita pengen Allah baik sama kita, ya kita berprasangka baik sama Allah. Karena sudah dijanjikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal kasih ujian kepadamu kecuali Allah yakin kundamu sanggup menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah memberikan ujian kepada seorang mukmin kecuali Allah akan mengangkat derajatnya orang mukmin tersebut yang berhasil menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan yang ketiga apa tadi Pak? Yang keempat, kita harus merasa takut daripada malaikat maut yang bisa nyangkut nyawa kita kapanpun dan di mana. Ada nggak Pak orang yang lagi di kereta meninggal? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang yang lagi di kereta meninggal? Itu sebenarnya orang yang satu meninggal. Ya, itu buat contoh. Mati nggak kenal waktu, mati nggak kenal usia, mati nggak kenal kapan dan di mana. Maka yang harus kita siapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ya Pak ya. Terus yang kelima, ayyaqa min qibalid dunya. Dia harus merasa takut daripada dunia ayatnya wa zinatiha. Dia harus takut sama dunia Pak. Maksudnya takut sama dunia daripada perhiasan yang ada di dunia. Dan juga dia harus takut daripada kenikmatan yang ada di dunia. Di dunia segala macam kenikmatan ada Pak? Ada banyak. Contohnya apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita diberikan dia sedikit. Kita dikamankan, dikasih keturunan, kan begitu. Tapi orang yang imannya hanya di lisan, orang itu apa demikian? Dia akan mencari orang lain. Dia akan tidak merasa puas dengan istrinya sendiri. Dia akan merasa bosan dengan istrinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia memandang istrinya bukan pandangan rahmat, tapi pandangan nyebelin ya. Ada? Sama juga kiri. Serang ya. Pak ya. Bukan berarti nggak boleh nambah lagi, bukan nggak boleh. Silakan. Tapi jangan sampai dalam kitab Nabi disebutkan di dalam neraka itu Pak, ada orang yang ada makanan baik, ada lagi makanan yang kurang baik. Tapi yang dimakan makanan yang kurang baik, daging busuk. Ditanya sama Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu manusia kenapa begitu? Ini neraka pada dalam kitab Nabi yang Nabi ketika Isra Mi'raj
itu kan dikatakan orang-orang yang neraka bagaimana, di surga bagaimana. Itu ada manusia yang dimakan daging segar dan juga ada yang daging sudah busuk, yang diambil daging yang busuk. Harus pikiran kita bego belum. Pak, kira-kira yang bego belum. Ada daging segar, ada daging busuk, tapi yang dipilih daging busuk Pak. Yang dimakan daging busuk, ditanya Nabi Muhammad, ya Jibril, siapakah dia? Itu umatmu wahai Muhammad. Itu umatmu kata malaikat Jibril. Itu umatnya Nabi Muhammad yang ngomong pada yang beriman kepada Allah. Dia telah menikah tapi tidak pernah puas dengan istrinya sehingga dia mencari wanita lain tanpa akad yang sah, yaitu perzinahan. Jadi orang yang berzina itu bagaikan dia memakan daging yang busuk. Jadi anggapnya data istri kita ini daging segar. Perzinahan daging busuk. Nah kalau mau pilih yang mana silakan dah pilih. Ya, ingat-ingat pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus takut daripada dunia, daripada hiasannya dan kenikmatannya, karena banyak ayat baru orang yang tertipu, ayat malinnya orang yang merasa tenang terhadap dunia minimal daripada itu watashkulu anil akhirah. Orang itu saking cintanya sama dunia, sakingnya pengen mewah-mewah di dunia, watashkulu anil akhirah, dia melupakan daripada akhirat. Ini caranya begini Pak. Kenapa kau nggak sholat? Aku mencari rezeki. Kenapa kau nggak ngaji? Aku mencari rezeki. Kenapa kau baru silaturahim? Aku mencari rezeki. Kenapa ketika kau mencari rezeki tapi kau melupakan sang pemberi rezeki? Dengan alasan mencari rezeki, kau melupakan sang pemberi rezeki. Lucu banget. Maka logikanya di malam Jumat atau yang dia saya sampaikan, ini air punya siapa? Kalau ada di tangan saya, orang akan mengatakan ini punya saya. Tapi belum tentu itu punya saya. Kalau saya kasih Bang Rama, berarti punya Bang Rama. Dia oper lagi ke kaki dia, berarti punya kaki dia. Sesuatu yang ada dalam diri kita belum tentu punya kita. Tapi sesuatu yang sudah kita keluarkan, itulah yang ada dalam diri kita. Makanya ketika kita di kantor punya duit 20.000, lalu kita beli rokok, berarti duit itu punya siapa? Punya juga rokok. Artinya apa? Kita bukan punya apa-apa, tapi walaupun kita tidak punya apa-apa, kita punya bibur dan begitu bahasanya. Ya kan? Apa kata anak kecil Pak? Anak kecil pernah mikir nggak dia kalau kita duit Pak? Anak kecil pernah mikir dari kita duit? Ya kan? Dia baru beli makanan, jajan lagi, beli mainan lagi, ya kan? Coba Pak, sifat anak kecil ini bagaimana di dalam diri kita? Kita manja sama Allah. Ya, aku mau itu. Kita bilang sama Allah, ya Allah aku mau itu. Ya Allah aku pengen itu. Ya Allah aku butuh itu. Dan Allah akan memberikan sesuatu yang kau butuhkan, bukan apa yang kau inginkan. Ini bedanya. Kalau ayah kasih anak apapun yang anak inginkan, tapi kalau Allah kasih kita bukan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai kita beralasan mencari rezeki tapi melupakan sang pemberi rezeki. Terus yang terakhir, yang keenam, ayyaqafa min qibali ahwal ahliyal. Harus kita memiliki rasa takut daripada keluarga kita. Kita harus takut sama keluarga dan juga takut sama orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Orang yang menjadi tanggungan kita berarti siapa? Anak, istri, ya siapapun yang menjadi tanggungan kita harus takut itu. Wa ummi yaqulihim, dan juga orang-orang yang terdekat sama mereka. Kenapa? Karena bisa jadi kata Sayyidina Utsman bin Affan, ayyashtagila bihim, mereka menyibukkan kalian, wa yashtaghilunahu an dzikrillah ta'ala wa an ta'atihi, yang membuat kau sibuk dengan urusannya mereka sehingga kau lupa kepada Allah
Engkau dikasih keturunan, engkau sibuk bermain dengan keturunanmu sehingga engkau lupa siapa yang telah memberikan keturunan. Engkau sibuk bermain dengan istrimu sehingga engkau lupa siapa yang telah memberikan istrimu. Artinya jangan sampai membuat Allah cemburu. Saya selalu bilang Pak, Allah punya sifat ghayyur. Apa itu ghayyur? Cemburu. Ya. Kalau Allah punya cemburu, kalau ada manusia cemburu bagaimana Pak? Bagaimana? Kan gitu kan? Maka jangan sampai Allah cemburu. Boleh kita sayang sama anak, boleh. Tapi ajak anak kita untuk mengenal siapa Tuhannya. Boleh kita cinta sama istri kita, boleh kita bercanda sama istri kita, tapi jangan sampai melupakan yang telah memberikan karunia itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapati rasa takut yang telah disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Rasa takut iman kita diambil, ya imannya dijaga. Jangan sampai kita sudah beriman tapi iman kita diambil oleh Allah sehingga kita mati dalam keadaan suhur khotimah. Alhamdulillah ini. Yang kedua, rasa takut bahwasanya amal yang kita lakukan semuanya tercatat, baik buruknya semuanya bakal lepas dari catatan malaikat rohib kan. Hati. Terus yang ketiga, Rasa takut daripada yang kita lakukan. rasa takut daripada aib yang kita lakukan. Kita takut aib kita ketahuan orang. Jangan sampai kita membocorkan aib orang lain. Terus yang selanjutnya, yang keempat, Rasa takut akan maksiat yang kita lakukan. rasa takut dari maksiat yang kita lakukan. Atau yang keempat, rasa takut daripada malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Ya Pak. Tiga, malaikat maut yang kita nggak pakai permisi Pak. Nggak pakai permisi sama siapapun nggak ada permisinya Pak. Bisa besok malam mau ke wilayah mana mana orang ada. Karena yang namanya kematian itu sifatnya ada. Kenapa dadakan? Biar kamu bersiap siap kalau udah tahu besok bakalan nanti dia ada. Tapi kalau kapan waktunya dia mati, dia tetap mempersiapkan persiapannya, maka itu orang yang hebat. Ya, maaf aku dasar tadi kalau dia sekarang. Dan yang selanjutnya yang kelima, Rasa takut akan bisikan setan atas amalia kita. merasa takut daripada bisikan setan atas amalia kebaikan di kita menimbulkan rasa sombong, merasa kita paling pintar, merasa kita paling benar. Terus yang terakhir, dibuat apa? Malaikat yang akan mencakup nyawa kita kapan pun. Dan juga kepada keluarga yang Rasa takut daripada keluarga kita dan orang yang menjadi tanggungan kita yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang alasan kerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, tapi dia juga untuk memberikan didikan doa kepada Allah. Jangan sampai seperti kira-kira jangan sampai seperti ayo dijatuhkan ya dijatuhkan lah. Nabi Nuh alaihissalam anaknya gak mau memperbatalkan. Itu seperti gambaran seorang nabi aja yang sumpah, apalagi kita nabi bukan. Berarti kapasitas anaknya bakal durhaka, kita pasti beriman. Oleh karena itu tanamkan ketakwaan, keimanan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nasihat ini menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, jangan pernah lupa libatkan Allah dalam segala aktivitas yang akan kita lakukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.